Halo semuanya, sebelumnya namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Annabel Maureen Cherry Terestian, akrab dipanggil Annabel dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 24095111084. Dan untuk mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur Veteriner, saya diberikan tugas untuk mempresentasikan suatu topik, dan pada topik kali ini saya mengambil Listeria monocytogenes. Mungkin terdengar sedikit asing, tapi pada kenyataannya Listeria monocytogenes adalah salah satu bakteri yang paling berpengaruh kepada kesehatan masyarakat karena berhubungan langsung dengan makanan atau produk-produk yang kita konsumsikan. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas suatu studi kasus dan jurnal yang sekaligus menjadi referensi utama dari video kali ini yang menurut saya sendiri sangatlah menarik. Studi kasus ini dilakukan oleh Maria Filipa Adis, Tiziana Kubedu, Lenia Filici, Stefano Rocca, dan Renata Piccinini, di mana pada riset mereka yang berjudul Chronic Intramammary Infection by Listeria monocytogenes in a Clinically Healthy Goat, a Case Report. Nah, link untuk membaca riset mereka akan saya sematkan di deskripsi video ini. Nah, menariknya pada kasus ini yang juga menjadi salah satu alasan mengapa saya mengambil jurnal mereka secara spesifik, yaitu para peneliti menemukan kasus pada seekor kambing perah yang terlihatnya sehat, tidak terlihat gejala-gejala klinis, tapi ternyata memiliki infeksi listeria jangka panjang di dalam kelenjar susunya. Nah, sebelum kita lanjut masuk dan mengulik lebih dalam lagi tentang kasus ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan Listeria monocytogenes itu sendiri. Nah, Listeria monocytogenes adalah bakteri gram positif yang seringkali kita dengar sebagai penyebab penyakit listeriosis, yaitu sebuah penyakit yang jika manusia terinfeksi bisa mengalami gejala-gejala awal seperti misalnya demam, panas dingin, mual, diare, dan lama-lama akan menyebar ke sistem saraf sehingga menunjukkan gejala-gejala yang lebih ekstrim seperti sakit kepala yang ekstrim, hilangnya keseimbangan tubuh, hingga bahkan kejang-kejang. Nah, mungkin bagi seseorang yang kekebalan tubuhnya lebih kuat, listeriosis ini tidak menyebabkan gejala yang begitu serius. Tapi bakteri ini seringkali menyerang contohnya ibu hamil atau bayi baru lahir, dan bahkan lansia, dan pokoknya orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah dari normal, sehingga gejala parah tersebut bisa membahayakan hidupnya. Terlebih lagi jika contohnya seorang wanita terinfeksi listeriosis saat ia sedang hamil atau sedang mengandung anak, maka bisa menyebabkan risiko keguguran kepada bayinya. Nah, terlebih lagi penyakit listeriosis ini tidak eksklusif hanya ada di manusia, karena bisa juga tertular pada hewan, contohnya pada hewan ternak seperti sapi, domba, kambing. Listeria ini sudah menjadi salah satu penyakit yang paling was-was atau paling ditakuti oleh para peternak, karena ini adalah salah satu penyakit yang paling berbahaya, karena infeksi bakteri pada hewan tersebut dapat menyebabkan gejala-gejala seperti encephalitis atau peradangan otak, septikemia, dan bahkan infeksi pada rahim atau intrauterin, mirip-mirip dengan gejala manusia tadi. Di peternakan, penularan bisa saja terjadi misalnya saat hewan ternak mengonsumsi pakan atau air yang ternyata sudah terkontaminasi, sehingga saat diperah, susu hasil pemperahan tersebut ternyata sudah tercemar dan mengandung bakteri ini. Nah, bahkan data dari Otoritas Keamanan Pangan Eropa atau EFSA di tahun 2017 menemukan kalau 2,4% keju lunak yang terbuat dari susu mentah ternyata sudah terkontaminasi dengan Listeria monocytogenes ini. Hal ini bisa terjadi karena pada sapi dan domba, kontaminasi susu seringkali disebabkan oleh mastitis atau radang ambing yang tidak menunjukkan gejala klinis sama sekali, sehingga ketika susu sudah diperah dan sudah ditampung pada tangki penampungan yang besar dan ternyata terdeteksi positif listeria, susah bagi para peternak ini untuk menemukan hewan mana sih sebenarnya sumber dari bakteri tersebut.
Nah, kasus inilah yang ditemukan dan diteliti lebih lanjut pada penelitian ini. Mereka, para peneliti tadi, berhasil mengonfirmasi bahwa kambing yang tampaknya sehat ternyata terus-menerus mengeluarkan bakteri listeria dalam susunya setiap kali dia diperah. Nah, proses penelitian ini dimulai saat para peneliti mengambil sampel susu dari ambing atau kelenjar susu kambing tersebut, dan sampel ini dianalisis untuk menghitung jumlah sel somatik atau pada proses yang sering disebut somatic cell count. Hasilnya, jumlah sel pada susu kambing ini sangat tinggi, mencapai lebih dari 5 juta sel per mililiter. Angka normal pada kambing sehat jauh di bawah itu. Nah, dengan angka setinggi itu menjadi indikator yang kuat kalau ternyata ada peradangan di dalam ambing kambing ini. Lalu, setelah kambing dieuthanasia, para peneliti mengambil sampel susu dan juga potongan jaringan langsung dari tubuhnya. Sampel-sampel ini lalu diletakkan pada media penumbuh bakteri, dan benar saja hasilnya tumbuh koloni bakteri dengan ciri khas warna biru kehijauan dengan cincin buram di sekelilingnya, dengan jumlah bakteri di sampel susu tersebut menyentuh 2000 unit koloni per mililiter. Selanjutnya, para peneliti ingin memastikan kalau benar 100% bakteri yang mereka temukan ini adalah Listeria monocytogenes. Maka, para peneliti melakukan identifikasi molekuler dan hasilnya positif. Tidak diragukan lagi kalau bakteri yang mereka temukan pada kambing ini dan pada susu sampel yang telah diambil dari kambing ini adalah Listeria monocytogenes. Nah, untuk penelitian lebih lanjut, para peneliti juga melakukan pengamatan langsung dengan jaringan ambing yang tadi sudah diambil di bawah mikroskop untuk mengecek histopatologi dan melacak posisi dari bakteri. Dengan pewarnaan standar, peneliti berhasil melihat tanda peradangan kronis dari jaringan yang dipenuhi oleh sel-sel imun seperti makrofag dan polimorfonuklear yang sedang berusaha melawan infeksi, dan bahkan ada terlihat kerusakan pada jaringan alveoli penghasil susu. Terakhir, untuk melacak posisi bakteri tersebut tepatnya ada di mana sih? Peneliti melakukan tes imunohistokimia dan imunofluorensi. Nah, ini keren sekali karena dengan menggunakan antibodi khusus yang diberikan pewarna neon yang dapat menempel hanya pada bakteri Listeria tersebut, terlihat hasilnya kalau bakteri ini ada di dalam sel-sel epitel dari potongan histologi yang tadi sudah diambil, dan ada pula bahkan yang mengumpat di dalam makrofag dan neutrofil. Bisa dilihat dari foto ini, dari tempelan antibodi tersebut terlihat bakteri ini muncul dengan warna yang sangat jelas karena pewarnaan neon tersebut. Nah, menarik sekali bukan? Dari research yang sudah kita baca, kita bisa belajar kalau ternyata bahkan yang kelihatannya sehat, ketika dianalisis lebih lanjut ternyata memiliki infeksi yang bisa membahayakan konsumen. Dari research ini kita juga bisa belajar pentingnya keketatan pada kesehatan dan juga kebersihan pada setiap produksi pangan, terutama yang dimakan oleh masyarakat luas. Semoga dengan video dan paper yang sudah kita baca tadi bisa diimplementasikan keketatan dan keteraturan yang lebih baik lagi di dalam segala hal, termasuk produksi pangan tersebut. Baik semuanya, sebelumnya terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk membaca research paper yang sudah saya sematkan di deskripsi video ini, karena pada paper itu kasus ini sudah dipaparkan dengan sangat jelas dan sangat worth it untuk dibaca. Dan ada juga daftar pustaka dengan jurnal-jurnal lain yang saya gunakan pada video ini sebagai referensi. Boleh sekali untuk dibaca karena paper itu bukan hanya sangat membantu, tapi juga sangat interesting untuk dibaca. Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye.